Sejak hari itu, saya memutuskan untuk menjadi orang mati. Sambil tetap bernapas, saya memejamkan mata dan mengamati sifat asli orang-orang terdekat saya. Dan mata ini tidak akan terbuka kembali sampai mereka benar-benar hancur. Tekan tombol subscribe. Bersama Awan Emas, saya akan menceritakan kisah yang menyentuh. Cerita dimulai. Pagi itu, bernapas terasa sangat tidak nyaman. Dada saya sesak seperti ada yang menekan, dan sebuah selang aneh terpasang di hidung saya. Kesadaran saya jernih, tetapi saya tidak bisa membuka mata. Saat itulah saya pertama kali menyadari betapa menyiksanya kondisi itu. Denyut jantung stabil. Saturasi oksigen juga baik. Kondisinya tetap sama seperti kemarin. Para tenaga medis bergerak hati-hati di sekitar saya. Saya tidak bisa menggerakkan satu jari pun, tetapi telinga saya bisa mendengar semuanya. Tanpa ada satu kata pun yang terlewat, saya adalah Direktur Utama Grup Nusantara, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia, dan nama saya cukup dikenal. Hidup saya selama 54 tahun adalah sebuah pertempuran. Bagi saya, tetap terjaga lebih mudah daripada tidur. Dan kini, saya terbaring di ranjang rumah sakit, berpura-pura dalam keadaan koma. Anda bertanya, mengapa saya membuat pilihan seperti itu? Semuanya berawal beberapa waktu lalu. Tatapan suami saya, Bima, mulai terasa aneh. Kami sudah menikah selama 8 tahun. Dia 6 tahun lebih muda dari saya, dan saat pertama kali bertemu, dia adalah pria yang sangat polos. Meskipun dia tidak punya banyak harta, tatapan matanya saat menatap saya begitu jernih. Setidaknya, itulah yang saya yakini. Namun, ada yang aneh. Akhir-akhir ini, setiap kali mata kami bertemu, tatapannya bergetar halus. Sentuhannya pun terasa semakin mekanis. Perasaan manusia, bukankah itu lebih jujur daripada laporan keuangan manapun? Karena itu, saya memutuskan, mari kita coba berpura-pura mati. Memang benar saya punya penyakit. Diagnosis kanker lambung stadium awal. Namun, operasinya berjalan lancar dan proses pemulihan saya tergolong cepat. Tetapi, saya tidak pulang dari rumah sakit. Pasien dalam perawatan intensif dan tidak sadarkan diri. Pemulihan pasca operasi berjalan lambat. Perlu tinggal di rumah sakit untuk observasi lebih lanjut. Unquote. Saya menulis skenario seperti ini untuk rumah sakit, dan yang membantu saya adalah sekretaris saya, Mayasari, serta dokter pribadi yang sudah lama saya kenal, Dr. Hartono. Sejak hari itu, saya menjadi seorang pengamat. Saya memejamkan mata, membuka telinga, dan mulai mengamati gerak-gerik suami saya. Beberapa hari pertama terasa damai. Setiap pagi dia memegang tangan saya dan berkata, "Dewi, ayo bangun." Dia mencium punggung tangan saya, menyeka air matanya. Jujur, hati saya sempat terenyuh. Apa aku salah sangka? Tepat saat saya mulai goyah, sebuah kehadiran aneh masuk ke dalam kamar. Kan sudah kubilang jangan sering-sering ke sini. Di sini ada CCTV, ada perawat juga, kenapa datang lagi? Itu suara Bima. Terdengar panik, suaranya mengecil. Kenapa? Aku juga ingin melihatnya. Apa dia belum mati? Aku ini sudah tidak punya waktu lagi, harus berpura-pura menjenguknya terus-menerus. Suara seorang wanita asing. Tapi dia tertawa. Tawa itu, terlalu ringan, dan terdengar terlalu tulus. Saat itu juga, harapan apapun yang tersisa dalam diri saya hancur berkeping-keping. Benar, aku memulai sandiwara ini untuk melihat hal seperti ini. Tapi aku tidak menyangka akan terungkap secepat ini. Sejak hari itu, suasana di kamar rumah sakit berubah total. Bima semakin sering menelepon, dan terkadang, seolah lupa bahwa saya bisa mendengar, dia melontarkan kata-kata seperti, "Aku tidak akan meninggalkan apapun untuk wanita itu." Sifat asli seseorang akan terungkap di hadapan makhluk yang dianggapnya paling lemah, dan saat ini, yang dia anggap seperti itu adalah saya yang tak sadarkan diri. Malam itu, perawat pribadi saya, Suster Wati, mendekat dan berbisik di telinga saya. "Ibu Direktur, rekaman hari ini sudah ada. Sudah saatnya Ibu mulai bergerak." Saat itu, sudut bibir saya mungkin sedikit terangkat. Tunggu sedikit lagi. Puncak dari drama ini akan segera dimulai. Setelah hari itu,
kamar rumah sakit menjadi sunyi senyap. Setiap kali Bima datang menjenguk, catatan yang ditulis Susterwati bertambah panjang, dan sekretaris saya, Maya, tidak pernah tersenyum lagi. Ketika orang-orang menjadi diam, kesunyian itu seringkali menyembunyikan kebohongan. Sore itu, seseorang datang ke kamar. Ibu sekretaris Maya, Bapak Bima meminta konsultasi terkait surat wasiat Ibu Direktur. Dia adalah seorang pengacara dari firma hukum kecil, bukan staf rumah sakit. Di dalam amplop yang ditinggalkannya, tertulis dengan sangat jelas kata-kata permohonan perubahan surat wasiat. Isinya kurang lebih seperti ini. Karena pasien dalam kondisi sakit jangka panjang, porsi warisan yang ada akan disesuaikan kembali. Seluruh saham grup dialihkan kepada suami sah, Bima Prakoso. Warisan untuk kerabat dan yayasan yang sudah ada sebelumnya dibatalkan. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah perampokan yang terencana dengan matang. Selama ini, saya mencoba tetap tenang meskipun setiap hari mendengar percakapan rahasia antara Bima dan selingkuhannya. Namun setelah melihat dokumen ini, saya yakin, orang ini ingin menyingkirkan aku. Beberapa hari kemudian, saat hanya berdua dengan sekretaris Maya di kamar, Bima dengan hati-hati membuka pembicaraan. Maya, bagaimana jika nanti Ibu Direktur pulih sekalipun, Dewan Direksi saya yang ambil alih? Akhir-akhir ini Ibu Direktur juga terlihat lelah, sepertinya sudah waktunya peran saya menjadi lebih besar. Saya mendengar ucapan itu. Meskipun mata saya terpejam, telinga saya mendengar dengan jelas. Maya hanya mengangguk tanpa kata, dengan senyum ramah di wajahnya. Namun, di tangannya, sebuah alat perekam kecil di atas tumpukan dokumen menyala. Saat malam tiba, aroma parfum wanita asing menyebar di kamar. Aroma tajam campuran kosmetik dan bunga, serta suara sepatu hak tinggi yang familiar. Sayang, hari ini aku bawa bekal. Memang sih agak canggung karena ada perawat itu, tapi biarlah. Istrimu juga kan terbaring tidak bisa membuka mata. Suara wanita itu. Wanita yang sama yang saya dengar di depan pintu kamar beberapa hari lalu. Maya sudah melacak namanya, Riana. Dia duduk di samping tempat tidur saya dan tanpa ragu mulai membuka bekal makanannya. Udara di rumah sakit ini kenapa pengap sekali, ya? Oh iya, jangan lupa nanti jam 5 kita ada janji untuk kontrak gedung pernikahan. Sudah saatnya kita selesaikan yang perlu diselesaikan. Gedung pernikahan. Saat itu, darah saya terasa mendidih. Ini berarti tujuannya bukan hanya warisan, tapi dia benar-benar berharap saya lenyap. Kontrak pernikahan? Orang ini begitu yakin saya akan benar-benar mati. Atau mungkin, dia sudah menyusun skenario agar hal itu terjadi. Keesokan harinya, Susterwati berbisik pelan. Ibu Direktur, suami ibu juga sedang menyiapkan gugatan cerai. Dengan asumsi ibu tidak akan sadar kembali, dia akan mengajukan dokumen dengan alasan kesalahan ada pada ibu. Permainan mulai menajam. Di tangan Susterwati ada sebuah USB. Di dalamnya tersimpan rapi rekaman ucapan Bima kepada sekretaris, percakapannya dengan Riana di kamar, hingga rekaman telepon dengan tim hukum. Bukti sudah cukup. Namun, saya memutuskan untuk menunggu. Saya akan tetap terbaring seperti ini, berpura-pura tidak tahu apa-apa, sampai kepingan puzzle terakhir terpasang. Seolah-olah saya adalah orang yang benar-benar sekarat, dan di celah itu, dia semakin menunjukkan sifat aslinya. Yang tidak dia ketahui adalah semua percakapan di dalam kamar ini sedang dikirimkan secara real-time oleh seseorang. Dan dia tidak pernah bermimpi bahwa orang itu adalah istrinya sendiri. Selama saya terbaring di ranjang rumah sakit, warisan atas nama saya seolah berada di atas meja operasi. 37% saham grup Nusantara, 9 aset properti pribadi, miliaran rupiah dana tunai terkait yayasan dan proyek budaya, serta dokumen hak waris yang tidak akan pernah bisa dialihkan selama saya masih hidup. Itulah yang diincar Bima. Dia hanya menunggu saya mati. Pak, mohon dokumen itu diatur ulang. Kondisi Ibu Direktur belum sepenuhnya final. Ketika kepala tim hukum, Pak Irawan, berkata demikian, Bima meliriknya sinis. Pak Irawan, apa yang kau khawatirkan? Aku hanya ingin mengatur aset istriku sendiri, apa masalahnya? Masalahnya, secara struktur warisan, jika Ibu Direktur tidak memperbarui surat wasiatnya secara langsung,
Kalau begitu kita buat saja surat wasiatnya. Aku punya sidik jari beliau yang diambil sebelum operasi. Kita ambil saat dia tidak sadar. End of talk. Seketika, di sudut buta CCTV di samping kamar, tangan sekretaris Maya bergerak sejenak, sebuah lensa kecil berkilat menyala, mulai merekam percakapan itu. Malam itu, Suster Wati memberikan satu USB lagi. Kali ini, foldernya berjudul Rapat Eksternal. Di dalamnya, terekam jelas percakapan antara Bima, Riana, dan beberapa pria asing. Sayang, kapan Dewan Direksi akan dibereskan? Setelah surat wasiatnya beres. Hari itu juga, aset yayasan akan aku pindahkan atas namamu, sisanya akan aku gunakan untuk mengambil alih hak personalia dalam rapat Dewan Direksi. Jadi, kita berdua yang akan memiliki perusahaan ini, kita akan memilikinya. Dan wanita itu, aku akan pastikan dia tidak akan pernah bangun lagi. Aku akan pastikan. Mendengar kata-kata itu, untuk pertama kalinya saya ingin membuka mata, saya ingin menatap matanya dan melihat ekspresi wajahnya saat mengucapkan kata-kata keji itu, tapi, belum saatnya. Saya harus mendengar lebih banyak. Saya ingin tahu dengan pasti betapa busuk hatinya. Beberapa hari kemudian, dia melakukan hal tak terduga lagi di samping tempat tidur saya. Kali ini, dia mengeluarkan sebuah buku catatan. Di dalamnya tertulis draft yang dia sebut sebagai surat wasiat saya. Saya, dengan kehendak saya sendiri, mewariskan seluruh hak manajemen dan saham grup kepada suami saya, Bima Prakoso, dan menyatakan bahwa keputusan ini tidak dapat dibatalkan oleh siapapun setelah kematian saya. Dan di bagian bawah, ada bekas potongan sidik jari yang saya berikan sesaat sebelum operasi, dia berencana menggunakan itu sebagai bukti. Bima menyerahkan catatan itu kepada Maya dan berkata, "Jika Ibu Direktur pada akhirnya tidak sadar kembali, tolong bocorkan ini sedikit demi sedikit ke media. Akan merepotkan jika ada masalah suksesi di perusahaan kita. Apakah itu benar-benar kehendak Ibu Direktur? Kami adalah suami istri. Dia hanya percaya padaku." Kata-kata itu sungguh membuat saya muak. Beberapa hari kemudian, dia mempersiapkan sesuatu yang lain. Pernikahan, kabar bahwa dia dan Riana mengunjungi butik pengantin mulai beredar. Hotel, gedung, gaun, bahkan pembawa acara sudah dipesan. Semua dengan asumsi saya akan mati, dan dia sama sekali tidak meragukannya. Sungguh luar biasa. Kami telah menghabiskan begitu banyak waktu bersama atas nama cinta, namun pada akhirnya orang ini mencoba mencuri seluruh hidupku. Saya memutuskan. Cukup sampai di sini. Panggung yang telah saya siapkan, kini lampunya mulai menyala. Dini hari itu, tidak ada siapapun di kamar. Saat Suster Wati mematikan CCTV sejenak, Maya masuk dengan diam-diam dan berbisik di telinga saya. "Ibu Direktur, sudah waktunya. Mari kita bergerak." Perlahan, saya membuka mata. Sudah beberapa minggu, seluruh tubuhku terasa berat, kulitku dingin, dan otot-ototku kaku. Tapi tekadku lebih keras dari baja. Saya harus merebut kembali hidupku, posisiku, dan orang-orangku. Suster Wati membantu saya duduk, dan di saat singkat itu saya menyadari. Ternyata, hidup bisa dipenuhi amarah yang meluap-luap seperti ini. Ruang pemulihan rahasia. Sebuah area khusus VIP di lantai bawah tanah rumah sakit. Terisolasi sepenuhnya dari dunia luar, dan hanya segelintir staf medis yang bisa mengaksesnya. Di dalamnya ada 5 monitor, masing-masing menampilkan CCTV kamar, koridor, tempat parkir, lift, dan ruang rapat. Mulai hari ini, Ibu bisa mengamati dari sini. Maya menyerahkan sebuah tablet. Di dalam USB, semua file rekaman telah tersusun rapi. Apa yang dikatakan Bima, apa yang diucapkan Riana di samping tempat tidurku. Semua pisau yang menusukku saat mataku terpejam kini tersimpan dengan nama filenya masing-masing. Nama file, wanita itu tak akan bangun lagi. Nama file, selesaikan di hari pernikahan. Semua kata-kata itu kini menjadi bukti di tanganku. Ibu Direktur, langkah pertama adalah pembatalan surat wasiat. Firma hukum memiliki salinan resmi yang telah Ibu tanda tangani, jadi surat wasiat palsu itu tidak memiliki kekuatan hukum. Masalahnya adalah Bima mulai membocorkannya kepada wartawan. Biarkan saja.
Kata-kata yang terucap suatu saat akan menjadi dosa. Dan beberapa orang di dewan direksi juga diam-diam bergerak bersamanya. Mereka sedang menegosiasikan agenda untuk membagi hak manajemen jika ibu dinyatakan meninggal. Tanggal rapatnya sudah ditetapkan? 1 minggu lagi. Ibu harus bersiap untuk mengungkapkannya sebelum itu. Saya menatap keluar jendela tanpa kata. Di kejauhan, seseorang mendorong kursi roda. Sinar matahari menerangi punggungnya, dan itu seolah menunjukkan sosok saya selanjutnya. Seseorang yang tidak bisa berjalan sendiri, tetapi bisa berdiri lebih tegak dari siapapun, itulah saya. Beberapa hari kemudian, Maya diam-diam membawa kabar baru. Reservasi gedung pernikahan sudah dikonfirmasi. Hotel Grand Indonesia, Ruby Hall lantai 17. Bima dan Riana, Sabtu depan pukul 3 sore. Namanya disamarkan, tapi sudah kami pastikan. Pernikahan? Suamiku akan menikahi wanita lain saat aku masih hidup? Saat itu, pertarungan ini menjadi lebih dari sekadar balas dendam. Ini adalah tentang keadilan. Fakta bahwa dia berani memalsukan surat wasiat atas namaku, mencuri asetku, dan mencoba mengubur hidupku saat aku masih bernapas, dosa itu harus kutunjukkan pada dunia. Bagaimana manusia seperti itu akan hancur. Saya mengulurkan tangan dan menyalakan perekam kecil yang dibawa Maya. Mulai sekarang, kita rekam dengan suara saya. Karena di dunia ini, bukti lebih kuat daripada kata-kata. Lalu, saya melanjutkan dengan tenang. Saya masih hidup. Masih bernapas, jantungku masih berdetak, dan ingatanku jernih. Wahai kalian yang mencoba mencuri hidupku, sekarang aku sedang mengawasi kalian. Bahkan setelah mendengar kabar pernikahan itu, hal pertama yang saya lakukan adalah tertawa. Apakah karena konyol? Bukan. Karena saya yakin bahwa semua rencana busuk Bima akhirnya telah lengkap, dan itu juga berarti rencanaku telah sempurna. Hari itu, saya dan Maya diam-diam keluar dari rumah sakit, hanya beberapa staf medis yang tahu, dan direktur rumah sakit pun bekerja sama menjaga kerahasiaan. Kendaraan yang kami gunakan adalah SUV khusus dengan kursi belakang yang dirancang untuk kursi roda, kacamata hitam, topi, dan masker yang menutupi leher. Saya harus menjadi orang yang belum ada di dunia ini. Tempat pertama yang kami tuju adalah kantor pusat Grup Nusantara, ruang rapat di lantai 42. Tempat di mana rapat Dewan Direksi Darurat akan diadakan seminggu lagi. Di dinding, tergantung foto-foto direktur utama sejak perusahaan berdiri, dan di bawah foto terakhir, ada plakat nama yang kosong. Apa ibu tahu kenapa nama itu belum dipasang? Tanya Maya. Saya mengangguk perlahan. Bima pasti ingin menjadikannya miliknya. Dia pasti ingin mengisi tempat itu dengan wajahnya. Dan saya berdiri di sana, menatap dinding itu untuk waktu yang lama. Hari itu, kaki dan bahu saya terasa lebih kokoh dari penyangga manapun. Beberapa hari kemudian, Maya mengeluarkan tablet yang telah dimanipulasi secara diam-diam di kamar rumah sakit. Di dalamnya tersimpan pernyataan resmi dari Direktur Utama Dewi Sartika. Videonya seolah-olah diambil di kamar rumah sakit. Tanggal dan waktunya telah diubah, dan suara saya diedit agar terdengar cukup sakit dan lemah. Dengan kehendak saya sendiri, saya menyerahkan manajemen Grup Nusantara kepada suami saya, Bima Prakoso, dan ingin menghabiskan sisa waktu saya dengan tenang. Video ini adalah umpan untuk Bima. Di bagian bawah, terlampir juga permohonan resmi perubahan surat wasiat. Melihat itu, Bima langsung menelepon Maya hari itu juga. Apakah ibu direktur sudah sadar? Kenapa? Kenapa beliau tidak memberitahu saya secara langsung? Tapi, terima kasih banyak. Saya tidak akan melupakan kebaikan ini. Aktingnya sangat bagus. Seolah-olah dia adalah orang yang meneteskan air mata karena rasa bersalah. Video itu bukan sekadar perpisahan. Itu adalah jebakan untuk melunakkan kewaspadaannya sebelum saya muncul secara langsung. Saat video itu menyebar, saya sudah tiba di depan ruang rapat. Semuanya adalah serangan berjangka waktu yang dirancang untuk momen itu. Namun, malam itu, dalam keadaan mabuk, dia mengatakan ini kepada selingkuhannya, Riana. Semuanya sudah berakhir. Wanita itu tidak akan bangun lagi. Hak manajemen, nama, semuanya milikku. Suara itu,
Keyakinan itu, setiap pilihan kata-katanya dia benar-benar tidak tahu bahwa itu semua akan menjadi bukti dalam hidupnya. Dan akhirnya, tirai panggung yang sangat mereka inginkan pun terbuka. Rapat Dewan Direksi Darurat Grup Nusantara. Ketua Sementara, Bima Prakoso. Hari ini akan menjadi titik balik besar bagi grup kita. Saya, meneruskan kehendak Direktur Utama Dewi Sartika, yakin dapat memimpin perusahaan ini ke tingkat selanjutnya. Itulah kata-katanya di depan mikrofon. Sebelum ucapannya selesai, pintu ruang rapat terbuka pelan. Di layar di ujung ruangan, sebuah video yang familiar mulai diputar. Saya belum mati. Ani Lunai. Seketika, semua kepala di ruang rapat menoleh, dan wajah Bima menjadi lebih pucat daripada film horor manapun. Video itu berlanjut. Saat video ini diputar, saya mungkin sudah menyerahkan semua bukti atas nama saya sendiri. Suami saya, Bima Prakoso, telah mencoba merebut hak manajemen perusahaan tanpa izin saya, memalsukan surat wasiat, dan bersekongkol dengan selingkuhannya untuk menggelapkan aset. Dan sore itu, saya, di atas kursi roda, melewati lobi kantor pusat Grup Nusantara. Para wartawan mengerumun, lampu kilat kamera menyala-nyala, dan puluhan mikrofon disodorkan ke depan mulut saya. Ibu Direktur, apakah Anda benar-benar masih hidup? Apakah Anda tahu reaksi suami Anda? Apakah ini semua sandiwara? Saya tidak tersenyum. Saya hanya mengucapkan satu kalimat dengan tenang. Semua ini adalah panggung yang mereka ciptakan. Saya hanya datang untuk bertepuk tangan. End of cell. Sabtu, pukul 14.55, di sebuah hotel mewah di jantung kota Jakarta, Ruby Hall lantai 17, suasananya riuh. Di antara para tamu ada selebriti, dan para awak media juga berkeliaran. Meskipun tidak ada undangan resmi yang disebar, rumor tentang pernikahan privat petinggi Grup Nusantara sudah cukup untuk membuat acara itu menjadi target liputan panas. Tokoh utamanya, tentu saja, suamiku. Dan pengantin wanitanya adalah perempuan yang tertawa, sambil menyingkirkan tanganku saat aku terbaring di tempat tidur. Saat itu, saya berada di parkir bawah tanah hotel bersama Maya, menempatkan diri di kursi roda. Mengenakan kacamata hitam, setelan rapi, dan anting-anting mutiara. Ibu, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa jika masuk sekarang? Tempat ini harus aku yang mengakhirinya. Selama naik lift, jantungku berdetak pelan namun kuat. Pintu terbuka dengan bunyi ding, dan aku mendorong kursi roda perlahan masuk ke dalam aula. Pernikahan itu hampir dimulai. Riana, dalam gaun pengantinnya, sedang memoles lipstik di depan cermin, dan Bima, mengenakan tuxedo, tertawa bersama tamu-tamu dekatnya. Bima, kau tampak hebat hari ini. Luar biasa. Menjadi direktur Grup Nusantara dan menikah. Hidupmu seperti film, bukan? Dia tertawa. Sampai saat itu pun, dia pasti percaya hidupnya berada di puncak. Saat itulah, seorang wartawan dari arah pintu masuk berlari masuk sambil memegang walkie-talkie. Sudah datang. Beliau datang sendiri. Kemudian, lampu sedikit berkedip, dan sebuah video mulai diputar di layar aula. Di layar, muncul seorang wanita yang duduk di kursi roda. Napasnya sedikit terengah-engah, suaranya pelan, tetapi tatapan matanya tajam. Bapak Bima Prakoso dan Nona Riana, di hari seperti ini, tentu saya tidak boleh ketinggalan, bukan? Orang-orang mulai berbisik, beberapa menatap layar dengan wajah tidak percaya. Saat itu, pintu aula terbuka, dan kursi roda yang membawaku bergerak maju perlahan. Suara jepretan kamera meledak seperti kembang api, dan kerumunan orang terbelah. Dan aku, bertatapan mata dengan Bima. Wajahnya, awalnya kosong, kemudian pucat pasi, dan akhirnya bibirnya mulai bergetar. Aku mengambil mikrofon, mengambil napas panjang. Aku berkata dengan tenang, pernikahan ini batal. Saya masih hidup, dan baik secara hukum maupun sosial, suami saya tidak memiliki hak untuk berada di sini. Riana bahkan tidak berani menatapku dan mundur selangkah. Orang-orang yang terlibat dalam semua ini, kalian semua harus bertanggung jawab. Wartawan mengerumun, petugas keamanan kebingungan, dan Bima hanya berdiri diam, seolah menyaksikan hidupnya jatuh keluar dari layar. Pernikahan itu dihentikan saat itu juga,
dan data video serta rekaman suara langsung diserahkan ke media. Permintaan wawancara membanjir, dan kata-kata seperti istri konglomerat selamat, kebenaran di balik pura-pura koma, dan balas dendam di pesta pernikahan mendominasi pencarian real-time online. Tapi aku diam-diam meninggalkan tempat itu. Yang aku inginkan bukan perhatian, melainkan keadilan. Malam itu, di kamar suite hotel, polisi sedang membawa seseorang. Pemalsuan, penipuan, manipulasi surat wasiat, pencemaran nama baik, percobaan perampasan warisan. Bima tidak bisa berkata apa-apa. Dia mungkin sadar bahwa tidak ada cinta maupun alasan apapun yang bisa melindunginya lagi. Dan setelah hari itu, aku kembali ke rumah sakit. Masih ada pekerjaan yang harus kuselesaikan, yaitu menata kembali hidupku dan bangkit dengan nama yang baru. Dia telah hancur, dan yang tersisa kini hanyalah aku yang harus menghadapi diriku sendiri. Setelah guncangan di pesta pernikahan itu, penyelidikan terhadap Bima Prakoso dimulai dengan cepat. Pemalsuan dokumen, konspirasi penggelapan aset, manipulasi surat wasiat, dan pencemaran nama baik 5 dakwaan dikenakan padanya, dan media setiap hari menyorotnya dengan judul, Keruntuhan Dinasti Konglomerat. Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara, dan hak waris serta hak manajemennya dicabut sepenuhnya. Dunia dengan cepat melupakannya, hanya butuh 3 hari, sampai namanya hilang dari portal berita. Begitulah dia lenyap, diam-diam dan tuntas. Selama beberapa hari setelah pernikahan itu, saya tidak melangkah keluar dari kamar rumah sakit. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan, tetapi ada sesuatu yang belum selesai di dalam hati saya. Bima langsung ditahan setelah pemeriksaan polisi. Laporan media mengatakan ada 5 dakwaan yang dikenakan padanya, termasuk penggunaan dokumen palsu, penipuan, pemalsuan surat wasiat, dan konspirasi penggelapan aset dengan selingkuhannya. Ternyata, dia tidak mencintai cinta yang kuberikan, melainkan kekuasaan yang kupegang. Baru saat itulah aku bisa benar-benar melepaskannya. Beberapa hari kemudian, Sekretaris Maya masuk ke kamar. Di tangannya ada sebuah tas dokumen kecil, berisi buku catatan tua dan dokumen notaris yang tersusun rapi. Ibu Direktur, ini adalah data yang Ibu minta saya simpan setahun yang lalu, apakah Ibu ingat? Saat itu, aku pernah berkata, akan menuliskan bagaimana aku ingin mengatur segalanya sebelum aku benar-benar meninggal. Aku membuka buku catatan itu. Di dalamnya, penuh dengan tulisan tanganku, tertulis, aku tidak ingin lagi berdiri di pusat perusahaan dan kekuasaan. Bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai direktur utama seseorang, aku hanya ingin hidup dengan namaku sendiri. End of quote. Halaman demi halaman kubalik, dan aku sadar bahwa selama ini aku telah memikul terlalu banyak beban. Seseorang harus meninggalkan sesuatu, tapi aku terlalu lama memegang segalanya. Malam itu, aku naik ke atap rumah sakit. Duduk di kursi roda, aku menatap langit malam. Setelah beberapa saat, aku mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada sepasang cincin kawin dan selembar foto lama kami berdua saat pertama kali bersama, kami tersenyum, dia, dan juga aku. Karena saat itu, aku benar-benar percaya itu adalah cinta. Beberapa hari kemudian, tim hukum menyelesaikan semua urusan warisan sesuai keinginanku. Pengelolaan grup Nusantara diserahkan kepada ketua Dewan Yayasan, dan sebagian sahamku disumbangkan untuk dana dukungan wirausaha muda dan Yayasan Kesejahteraan Medis. Namaku tidak lagi ada di daftar direktur utama. Tapi anehnya, itu terasa melegakan. Terakhir, aku merekam sebuah video singkat. Duduk di depan kamera, dengan rambut panjang yang diikat rapi, aku berkata dengan suara tenang. Semua yang telah saya alami ini mungkin bagi sebagian orang hanyalah sebuah cerita. Tapi bagi saya, ini adalah seluruh hari-hari kehidupan saya. Orang yang saya percayai mencintaiku, hubungan yang harus saya percayai. Di ujung semua itu, yang saya temukan adalah diri saya sendiri. Dia telah lenyap, tapi saya hidup kembali. Setelah itu, aku mengucapkan selamat tinggal pada direktur rumah sakit. Pemulihanku sudah selesai, dan tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi di kamar itu. Saat aku keluar dengan kursi roda untuk terakhir kalinya, koridor terasa lebih sepi dari yang kukira, hanya suara langkahku yang terdengar jelas.
Terkadang, melihat pasangan muda bergandengan tangan dan tertawa membuat hatiku sedikit nyeri, tapi itu adalah bukti bahwa aku masih hidup. Dan aku menceritakan kisah ini kepada kalian sekarang, karena mungkin saja masih ada seseorang di luar sana yang, meskipun matanya terpejam, sedang melihat segalanya. Sudah sebulan sejak aku pindah ke sebuah desa kecil di tepi pantai. Aku berjalan-jalan 2 kali sehari. Pagi saat matahari terbit, dan sore saat matahari terbenam. Dalam pemandangan yang tenang itu, setiap hari aku bertanya pada diriku sendiri, siapakah aku? Dulu aku adalah seorang direktur utama, istri seseorang, dan sosok yang harus tampil di depan banyak orang. Tapi sekarang, aku hanya hidup sebagai seorang manusia biasa. Ibu Direktur, maaf, Ibu Dewi, pemilik toko kelontong kembali salah panggil. Aku tersenyum dan mengangguk. Tidak apa-apa. Mungkin Anda belum terbiasa. Soalnya saya terlalu sering melihat di berita, sih. Rumor menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Kisahku yang bangkit dari koma dan mengungkap penipuan aset serta kehidupan ganda suamiku sedang dibuat menjadi film dokumenter, dan permintaan wawancara masih terus berdatangan, tapi aku menolak semuanya. Itu bukan lagi hidupku. Aku hanya ingin hidup dengan tenang, bernapas dengan damai. Terkadang aku teringat padanya. Hari pertama kami bertemu, senyum pertama yang dia berikan, kehangatan saat pertama kali kami bergandengan tangan, dan tatapan dingin di hari dia memutuskan untuk meninggalkanku. Semua kenangan itu muncul tiba-tiba, tapi anehnya, rasa benci tidak sebesar itu. Yang tersisa adalah sedikit kesedihan, dan penyesalan yang sangat dalam. Kenapa saat itu aku lebih percaya pada kata-katanya daripada perasaanku sendiri? Kenapa saat itu aku mengabaikan retakan yang muncul di hatiku? Namun, aku tahu pengalaman itu telah mengubahku. Aku menjadi lebih kuat, belajar untuk percaya pada diriku sendiri, dan sekarang aku tahu aku tidak perlu lagi hidup di bawah bayang-bayang seseorang. Aku sekarang hidup dengan namaku sendiri. Suatu hari, seorang anak desa mendekat dan bertanya padaku, "Nenek, apa benar nenek pura-pura mati? Pasti menakutkan sekali." Aku tersenyum dan menjawab, "Iya, memang menakutkan. Tapi terkadang, ada hal-hal yang baru terlihat saat kita memejamkan mata." Mata anak itu membulat, dan melihatnya, aku kembali merasa. Sekarang aku tidak perlu lagi menipu siapapun. Aku terkadang menulis surat. Tidak ada penerimanya, tapi aku menuliskan perasaan dan pikiran yang kurasakan hari itu, lalu menyimpannya dengan rapi di laci meja. Mungkin suatu hari nanti, seseorang akan membacanya. Hari ini pun aku berjalan-jalan. Angin laut terasa sedikit dingin, tapi aku tidak membencinya. Jalan ini, yang kulalui dengan kedua kakiku sendiri meski sedikit lambat, sekarang lebih berharga dari jalan manapun di dunia. Cinta telah hilang. Dia, waktu itu, dan perasaan itu. Tapi di tempat cinta itu lenyap, aku diam-diam tetap menjadi diriku sendiri. Suatu hari di bulan Maret, saat musim semi mulai tiba, aku duduk di bangku perpustakaan desa sambil membaca buku. Sinar matahari hangat, angin masih sedikit sejuk, tapi entah kenapa suasana hatiku sangat baik. Aku berhenti sejenak dari membaca dan menatap langit. Sebuah kebiasaan baru, momen di mana aku paling merasakan bahwa aku masih hidup. Sore itu, di sudut koran desa, ada sebuah artikel kecil. Mantan Direktur Utama Grup Nusantara, Dewi Sartika, diam-diam mendanai pembangunan perpustakaan remaja desa. Namaku tidak disebutkan, dan tidak ada yang bertanya padaku, tapi orang-orang sepertinya mulai menyadari bahwa wanita itu adalah Dewi Sartika. Tapi tidak ada yang mendesak atau mengorek lebih dalam, dan aku sangat berterima kasih untuk itu. Ibu Dewi, terima kasih banyak atas sumbangan bukunya kali ini, anak-anak sangat menyukainya. Hauzenekap. Saat pustakawan desa menyapa sambil tersenyum, aku terdiam sejenak. Kata itu, terima kasih, kapan terakhir kali terdengar begitu ringan dan hangat? Dulu, kata itu selalu menjadi kalimat dalam siaran pers, kutipan dalam pengumuman resmi. Sekarang, kata itu benar-benar terdengar dari manusia ke manusia, sebuah kata yang tulus menyentuh sudut hatiku. Malam itu, langit penuh bintang. Aku diam-diam keluar ke halaman, duduk di kursi, dan meletakkan sebuah foto lama di pangkuanku.
Foto diriku dan dia. Sebuah foto hitam putih yang diambil saat kami pertama kali berlibur bersama sebelum menikah. Di foto itu, kami terlihat lebih bahagia dari siapapun. Dulu memang seperti itu. Tulus, polos, dan aku percaya dia mencintaiku. Tapi sekarang berbeda. Dia telah lenyap, dan waktu bersamanya juga telah lenyap. Sebagai gantinya, aku mengisi tempat itu. Akhirnya, bukan sebagai istri siapapun, bukan sebagai direktur utama siapapun, yang tersisa hanyalah aku yang hidup sebagai Dewi. Terkadang kesepian, terkadang hampa, tapi jelas bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang kupilih. Beberapa hari kemudian, perpustakaan menghubungiku. Ibu Dewi, apakah ibu bersedia bercerita sedikit pada anak-anak tentang kehidupan, tentang pilihan? Sekadar berbagi saja sudah cukup. Aku berpikir sejenak. Haruskah aku membuka ceritaku lagi? Tapi tak lama kemudian aku mengangguk. Aku pikir, jika ceritaku sekarang bisa menjadi jalan bagi seseorang, itu sudah cukup. Dan keesokan harinya, di ruang kecil perpustakaan, di depan beberapa anak yang duduk, aku perlahan memulai. Halo, nama saya Dewi. Hari ini, saya hanya ingin menceritakan satu hal yang saya pelajari dalam hidup. Setiap orang pasti akan menghadapi saat di mana mereka bertemu dengan diri mereka yang sebenarnya. Saat momen itu datang, jangan lari. Cukup ambil satu langkah maju. Malam setelah bercerita di depan anak-anak perpustakaan, aku tidak bisa tidur. Berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, aku berpikir. Siapakah aku sekarang? Bukan direktur utama, bukan istri, bukan korban, aku tanpa peran apapun. Tapi anehnya, pertanyaan itu tidak lagi menakutkan seperti dulu. Karena sekarang aku tahu. Aku, sebagai makhluk yang hidup, sudah cukup. Musim semi berikutnya, aku menjadi pengajar tetap di pusat kegiatan remaja desa. Temanya, pilihan dan pemulihan dalam hidup. Kebohongan yang kulakukan, kebenaran yang kulihat dari kebohongan itu, harapan pada manusia, dan keyakinan bahwa kita bisa memulai kembali bahkan setelah harapan itu hancur. Awalnya anak-anak bingung, tapi setelah beberapa minggu, satu persatu mulai bertanya, dan aku pun menjawab dengan jujur. Ibu Dewi, bagaimana caranya seseorang bisa benar-benar melupakan orang lain? Tanya seorang anak. Aku tersenyum sejenak dan menjawab. Mungkin kita tidak akan bisa benar-benar lupa, tapi jika kita bisa tersenyum tanpanya, bukankah itu sudah cukup? Selama ini, aku terus-menerus merendahkan diriku agar dicintai seseorang. Aku percaya cinta harus diterima, dan jika bertahan, akan terjaga. Tapi sekarang aku tahu, cinta bukan tentang memberi atau menerima. Itu tentang kebersamaan. Saling menjadi cermin satu sama lain. Bima tidak bisa melakukannya, dan aku terlalu terlambat menyadarinya. Tapi sekarang, dengan kesadaran itu saja, aku bisa bangkit kembali. Suatu hari, aku mengeluarkan sepasang cincin kawin yang kusimpan di laci. Dengan cincin itu, aku pergi ke tepi pantai. Angin bertiup kencang, dan pasir menggelitik ujung kakiku. Aku diam-diam melemparkan satu cincin ke arah laut. Wush! Cincin itu melayang membentuk kurva kecil dan tenggelam di air laut. Dan yang satunya lagi, ku genggam erat di tanganku. Cincin itu kutinggalkan untuk diriku sendiri. Aku bukan lagi orang yang hidup dengan nama orang lain. Aku hanyalah aku, Dewi. Di tempat cinta yang hilang, aku menemukan kebebasan. Di atas luka yang ditinggalkan pengkhianatan, aku membangun kehidupan baru. Apa yang dia tinggalkan pada akhirnya bukanlah apa-apa, tapi melalui dia, aku jadi tahu siapa diriku. Dan saat ini, setelah menyelesaikan cerita ini, aku masih tetap menjadi diriku. Saat angin awal musim panas mulai menghangat, aku menerima sebuah surat. Sebuah amplop coklat yang datang tanpa pemberitahuan seperti biasa. Pengirimnya, Bima Prakoso, Rutan Jakarta. Aku memegangnya lama, ragu. Haruskah ku buka? Apakah benar jika ku baca? Aku takut akan hancur lagi, jadi aku membiarkannya di atas meja selama beberapa waktu. Beberapa hari berlalu, di malam yang sunyi, aku membuka amplop itu. Isinya hanya selembar surat, tulisan tangan yang acak-acakan, kalimat yang tidak rapi, dan kebiasaan khasnya yang tidak bisa berbasa-basi. Dewi, kau pasti sudah menunggu sangat lama.
Pada akhirnya, aku hanya bisa mengucapkan maaf padamu. Keserakahanku, kebodohanku, dosaku. Baru sekarang aku sadar betapa dalam luka yang kuberikan padamu. Setelah semuanya hancur. Tapi, aku harap kau mau percaya satu hal. Saat pertama kali aku mencintaimu, itu tulus. Dari satu baris itu, aku merasakan seluruh waktunya berlalu. Awalnya, amarah membuncah. Apa artinya itu sekarang? Setelah kehilangan segalanya, setelah semuanya berakhir, apakah cukup dengan satu kalimat itu? Tapi anehnya, air mata mengalir. Bukan karena dia, bukan karena kata-katanya, dan masa lalu tidak akan kembali dengan satu kalimat itu. Tapi karena aku tahu, sekarang dia berada di posisi di mana dia hanya bisa mengucapkan satu kalimat itu. Aku melipat kembali surat itu dan menyimpannya di laci meja yang paling dalam. Keesokan paginya, sebuah permintaan kunjungan tiba dari Rutan. Bima Prakoso ingin bertemu. Hanya keluarga inti yang diizinkan. Isi pertemuan rahasia. Tidak mendesak. Aku menatap dokumen itu lama. Sesuatu retak di dalam hatiku, dan dari celah itu, kebingungan dan keraguan menyeruak. Tapi aku memutuskan untuk tidak menemuinya. Aku tidak ingin lagi memastikan apapun dengan kata-kata. Aku memutuskan untuk menghentikan adegan terakhir ingatanku tentangnya di pesta pernikahan itu. Beberapa hari kemudian, aku duduk di bangku tepi pantai dan mengeluarkan buku catatan. Di halaman putih, aku menulis dengan tenang. Aku masih goyah. Tapi jika goyangan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup, maka hari ini pun tidak apa-apa. Sejak hari itu, aku tidak pernah membuka surat itu lagi. Tapi anehnya, satu sisi hatiku terasa sedikit lebih teratur. Aku tidak memaafkannya. Tapi aku sadar bahwa dia juga tidak meminta untuk dimaafkan. Kita hanya harus menjalani hidup dengan membawa luka masing-masing, sesuai dengan waktu yang telah kita lalui. Mungkin itulah hidup. Hari itu adalah hari yang biasa. Laut berkabut, dan pohon-pohon melambaikan daunnya ditiup angin. Hari-hari biasa seperti inilah yang membuat kita mengambil keputusan terbesar. Aku diam-diam membuka lemari dan bersiap pergi ke Jakarta. Hari itu ada undangan ceramah dari sebuah yayasan. Yayasan yang kudirikan tanpa mencantumkan namaku, dan sekarang telah tumbuh menjadi organisasi yang membantu banyak wirausaha muda dan masyarakat kurang mampu. Ibu Dewi, kami sangat berharap Ibu bisa datang kali ini. Beberapa penerima manfaat ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Aku sudah menolaknya berkali-kali, tapi kali ini, aku juga ingin menghadapi potongan terakhir dari pekerjaan yang telah kutinggalkan. Aku naik kereta ke Jakarta, menatap keluar jendela. Banyak pemandangan berlalu, dan di dalamnya, diriku yang dulu tumpang tindih. Masa-masa berjuang keras, waktu tanpa jeda untuk bernapas, percaya pada seseorang lalu kehilangan kepercayaan itu, dan hari-hari berjuang untuk hidup kembali. Aku bisa melihat bahwa semua itu mengarah pada perjalanan yang tenang ini. Lobi yayasan terasa hangat. Wajah orang-orang dipenuhi ketegangan dan harapan. Seseorang mendekat dan memberiku sebuah amplop kertas kecil. Ibu, ini dari gaji pertama saya. Tanpa beasiswa dari Ibu, saya tidak akan berada di sini sekarang. Mendengar itu, sesuatu di lubuk hatiku terasa haru. Memberi kepercayaan dan kesempatan pada seseorang, ternyata sehangat ini. Dari semua kata yang pernah kuterima, ini adalah pengakuan yang paling sederhana dan menyentuh. Setelah ceramah, di depan lift, seorang wartawan mendekat. Permisi, bolehkah saya bertanya sebentar? Hanya satu baris saja. Setelah melalui semua ini, apa yang paling berharga bagi Ibu sekarang? Aku sedikit menunduk. Tidak ada lampu kilat, tidak ada kamera, tapi kata-kata itu sepertinya akan kuingat selamanya. Setelah berpikir sejenak, aku menjawab dengan tenang. Menjadi tidak takut untuk berjalan sendirian. Wartawan itu tampak sedikit terkejut dan mengangguk. Aku masuk ke lift. Di dalamnya, ekspresiku terasa sangat nyaman setelah sekian lama. Malam itu, di peron stasiun Gambir, matahari terbenam. Aku diam-diam naik kereta, duduk di dekat jendela, dan menatap keluar sambil bergumam dalam hati. Sekarang, aku baik-baik saja. Itu bukan kata-kata yang kuharapkan didengar oleh siapapun.
Itu hanya kata-kata yang kuucapkan untuk diriku sendiri. Hari itu adalah hari yang sangat damai. Pagi ada kelas di perpustakaan, siang memasak sayur lodeh bersama para lansia di balai desa. Sorenya, aku menanam lavender di taman kecil. Tapi di tengah hari yang tenang itu, sepucuk surat datang, amplop putih, segel mewah, dan di sudut kiri atas tertulis, Komisi Kesejahteraan Budaya, DPR RI. Aku mengerutkan kening. DPR? Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada selembar surat dan undangan acara resmi. Kepada Ibu Dewi Sartika, mantan Direktur Utama Grup Nusantara, dan tokoh yang berkontribusi pada pengembangan kesejahteraan sosial, komisi kami ingin menyampaikan terima kasih atas donasi tulus dan tindakan diam-diam Anda, serta mengundang Anda sebagai pembicara dalam diskusi khusus sekaligus penerima penghargaan pengabdian masyarakat. Banyak orang ingin mendengar cerita Anda. Saat itu, jantungku berdebar pelan. Aku hanya ingin dilupakan dengan tenang, dikenang dengan tenang, tapi dunia sepertinya ingin menarik kembali ceritaku yang sunyi ke pusat perhatian. Aku merenung selama beberapa hari. Acaranya 2 minggu lagi, dan katanya akan disiarkan secara nasional. Selain itu, diskusi akan dihadiri oleh CEO perusahaan sosial, wirausahawan muda, dan seorang psikolog. Aku menelepon Maya untuk meminta nasihat. Haruskah aku datang ke acara ini? Dia menjawab dengan tenang. Ibu Direktur, sekarang kata-kata Anda bisa menjadi jalan bagi seseorang. Beberapa hari kemudian, aku menelepon untuk menerima undangan itu, dengan satu syarat. Tolong sebut nama saya hanya sebagai Dewi. Jangan sebutkan jabatan atau riwayat pekerjaan saya sebelumnya. Pihak seberang terdiam sejenak, lalu seolah mengangguk, berkata, kami menghargai keinginan Anda. Akan kami laksanakan, Bu. Dan di hari acara, aku mengenakan setelan sederhana dan perlahan naik ke atas panggung. Ternyata tidak segugup yang kukira. Lampu sorot dan kamera tidak lagi menggoyahkanku. Pembawa acara melontarkan pertanyaan terakhir. Ibu Dewi, sebagai penutup, adakah pesan yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda? Aku memegang mikrofon, berpikir sejenak, lalu berkata, memulai kembali selalu menakutkan, tapi yang benar-benar menakutkan adalah memutuskan sendiri bahwa semuanya telah berakhir. Jangan katakan sudah berakhir, karena cerita Anda masih berlangsung. And for. Setelah kata-kata itu, keheningan singkat menyelimuti aula, diikuti oleh tepuk tangan yang hangat. Saat itu, aku merasakan sesuatu di dalam diriku kembali tertata dengan sangat tenang. Malam itu, sebuah telepon dari nomor tak dikenal masuk. Suara di seberang terdengar sangat familiar. Dewi, aku melihatmu di televisi. Kau benar-benar menghilang tanpa kabar. Itu adalah junior yang hubungannya kuputuskan saat aku meninggalkan perusahaan. Di balik ucapan selamat yang sulit dibedakan antara tulus dan bisnis, terselip tawaran hati-hati. Bagaimana kalau ceritamu kita jadikan buku? Aku tersenyum sejenak. Itu bukan lagi kehidupan yang ingin kupegang. Setelah menutup telepon, aku berjalan lama di tepi pantai. Haruskah aku mengeluarkan ceritaku lagi ke hadapan dunia? Atau sekarang, bolehkah aku hidup dengan tenang sebagai diriku sendiri? Itu bukan perasaan ingin diakui oleh seseorang, melainkan perasaan memberi izin pada diriku sendiri. Dalam perjalanan pulang setelah acara, di dalam kereta, aku menatap keluar jendela lebih lama dari biasanya. Sawah ladang berlalu, stasiun-stasiun kecil terlewat, dan setelah beberapa saat, laut mulai terlihat. Sambil melihat pemandangan itu, tiba-tiba aku berpikir, kenapa aku begitu gigih untuk bertahan hidup? Kenapa aku sampai berpura-pura koma untuk memastikan ketulusan orang itu, dan kenapa aku menanggung semua itu tanpa pernah menyerah pada diriku sendiri? Menelusuri ingatanku, aku teringat pada diriku di masa kecil. Aku adalah anak yang sangat pendiam. Tidak menonjol, dan lebih suka mundur daripada maju di antara anak-anak yang berbaris. Tapi di dalam diriku, ada keinginan kuat untuk diakui. Mungkin karena itu aku begitu berusaha keras. Belajar, bekerja, bahkan mencintai seseorang semua seolah harus diperjuangkan agar tidak ditinggalkan. Dan pada suatu titik, usaha itu menjadi diriku sendiri. Aku harus terlihat kuat di depan orang lain, tidak boleh jatuh, tidak boleh menangis meski sakit.
Karena aku takut jika sekali saja aku runtuh, aku akan menjadi bukan siapa-siapa. Tapi saat terbaring di ranjang rumah sakit, tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhku, aku sadar. Alasan aku tidak menyerah pada diriku bukanlah karena aku ingin orang lain mengakuiku, melainkan karena setidaknya aku tidak ingin mengabaikan diriku sendiri. Meskipun tidak ada yang mengerti perasaanku, aku tidak bisa menyerah untuk mengatakan pada diriku sendiri, tidak apa-apa. Baru sekarang aku tahu betapa besar kekuatan itu. Satu kata itu. Aku masih baik-baik saja. Aku masih di sini. Aku masih diriku. Berkat kata-kata itu, aku tidak hancur, tidak ditinggalkan, dan akhirnya bertahan hidup. Beberapa hari kemudian, setelah kelas di perpustakaan selesai, seorang anak mendekat dan berkata pelan, "Ibu, apakah semua orang dewasa menjadi sekuat itu?" Aku menatap anak itu lama. Lalu perlahan menggeleng. Bukan menjadi kuat, tapi terus hidup meskipun sakit. Tatapan anak itu sedikit goyah, lalu berubah menjadi senyuman. Aku juga akan mencoba hidup seperti itu, aku akan terus hidup. My. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku memuji diriku sendiri. Aku lebih bangga daripada saat menjadi direktur utama perusahaan besar, lebih bangga daripada saat berdiri di panggung manapun. Bukan untuk siapa-siapa, tapi karena untuk pertama kalinya aku jujur pada diriku sendiri. Pagi itu, angin bertiup sangat kencang. Tirai bergoyang hebat, dan suara angin menyusup melalui celah jendela. Di jalan menuju pinggir desa, aku melilitkan syal di leher dan memakai topi sebagai ganti payung. Bunga-bunga liar di pinggir jalan terhuyung-huyung ditiup angin, tapi akarnya tidak tercabut. Melihat itu, aku berpikir, mungkin manusia juga seperti itu, meskipun terhuyung-huyung, akarnya tetap di tempatnya. Sore hari perpustakaan tutup, jadi aku memutuskan untuk menghabiskan hari tanpa janji. Aku mampir ke kedai teh kecil, memesan teh lavender, dan duduk di dekat jendela sambil membuka sebuah buku. Judulnya, Cara Melindungi Diri Saat Angin Bertiup. Sebelum membuka halaman pertama, sesuatu mengalir tenang di dalam diriku. Mungkin karena perubahan dalam diriku, sekarang aku memilih buku untuk dibaca karena waktu luang, bukan karena kecemasan. Sambil membaca, tiba-tiba aku berpikir, pemulihan yang kumiliki bukanlah untuk ditunjukkan pada siapapun. Itu hanyalah caraku untuk bisa memeluk diriku sendiri. Dulu aku selalu berharap seseorang akan mengakuiku, memelukku. Tapi sekarang, aku bisa berbisik pada diriku sendiri di depan cermin. Kau telah bertahan dengan baik hari ini. Sekarang tidak apa-apa, kau hebat. Saat meninggalkan kedai teh, aku melihat sebuah catatan yang digantung oleh pemiliknya. Di hari yang berangin pun, Anda tetaplah Anda. Kata-kata yang sepele, tapi satu baris itu seolah menutupi seluruh hariku. Aku tersenyum, menutup pintu kedai, dan dalam perjalanan pulang, aku mampir sebentar ke pantai. Duduk di bangku, aku diam-diam menatap langit. Setelah meletakkan nama direktur utama, melepaskan peran sebagai istri seseorang, dan melepaskan segalanya, sekarang aku seperti rumput liar yang bergoyang ditiup angin. Tapi akarnya, jauh lebih dalam, dan kokoh dari sebelumnya. Malam itu, aku menulis di buku catatanku. Aku pernah hidup dengan nama orang lain. Namun sekarang, bahkan tanpa nama itu, aku tetaplah aku. Suatu pagi, saat membuka mata, suasana terasa sangat sunyi. Di luar jendela tidak ada suara angin, tidak ada kicau burung. Aku sangat menyukai kesunyian itu. Hidup di mana aku tidak perlu mengatakan apa-apa. Baru sekarang aku mengerti betapa kokohnya kedamaian itu. Aku masih bangun pada waktu yang sama setiap hari, berjalan di sepanjang pantai, membacakan buku untuk anak-anak di perpustakaan, membeli seikat daun bawang di toko kelontong, dan di malam hari, menyiram taman kecil untuk mengakhiri hari. Dulu, pengulangan hari seperti ini terasa membosankan, tapi sekarang, bahkan kebosanan itu pun kusyukuri, karena aku tahu, hidupku tidak lagi membutuhkan badai. Suatu hari, radio memutar lagu yang dulu sering kudengarkan bersamanya. Saat itu, aku sempat tertegun. Seolah aku kembali ke masa itu. Tapi anehnya, sekarang musik itu tidak lagi menyakitiku. Itu hanyalah sepotong waktu yang telah kulalui, dan di dalam kenangan itu,
Aku adalah orang yang sedikit lebih muda, sedikit lebih haus akan harapan daripada sekarang. Saat malam tiba, terkadang aku menatap bintang tanpa berkata-kata, hanya mengangkat kepala dan menatap langit yang tenang itu. Sekarang aku tidak perlu lagi menjelaskan apapun kepada siapapun, tidak perlu membela diri, dan fakta bahwa aku masih hidup sudah menjadi kata yang cukup. Terkadang, salah satu anak di perpustakaan bertanya, "Ibu, apa sekarang ibu benar-benar bahagia?" Sebagai jawaban, aku menatap wajah anak itu lama. Lalu, aku hanya tersenyum. Karena sekarang aku tahu, kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suatu hari, aku duduk di tepi pantai dan menulis. Orang yang menyakitiku, dan orang yang membuatku bangkit kembali, pada akhirnya adalah diriku sendiri. Dan terakhir, sambil mengubur semua cerita ini diam-diam di dalam hatiku, aku menuliskan satu baris ini di akhir buku catatanku. Akhirnya, aku mulai terbiasa hidup sebagai diriku. Saya sangat bersyukur bisa menceritakan kisah ini kepada Anda. Kepada kalian semua yang telah mendengarkan cerita panjang ini, pesan terakhir yang ingin saya sampaikan sangat sederhana. Selama hidup, setidaknya sekali, berhentilah sejenak dengan tenang untuk diri Anda sendiri. Dan dalam kedamaian di mana Anda tidak perlu mengatakan apa-apa, ingatlah dengan tenang siapa diri Anda sebenarnya. Bagikan kesan Anda melalui tombol subscribe dan komentar.